Setiap dakwah yang beliau sampaikan di depan halayak umum, beliau sampaikan dengan begitu lugas, dengan suara yang lantang, sehingga siapapun orang yang mendengar tentu akan tertarik. Dalam menyebarkan dakwahnya secara terang-terangan, Nabi Muhammad terlebih dahulu mengajak seluruh kaum kerabatnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Nabi mengundang pertemuan ketika itu dengan keluarga kerabatnya dari golongan Bani Hashim, Bani Muthalib, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar mereka mau mengenal Islam dan mau masuk dalam ajaran Islam. Dalam pertemuan itu, dalam dakwah itu, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa beliau diutus untuk menyebarkan agama Islam, ajaran yang membawa pada kebahagiaan bagi pemeluknya dunia dan juga akhirat. Sampai akhirnya ada salah seorang sahabat, yaitu keponakan Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, menyampaikan bahwa, "Wahai Rasulullah, aku bersedia menjadi penolong yang setia." Setelah mendengar ada di antara kerabatnya yang masuk Islam, bahkan bersedia membantu Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab, salah seorang tokoh Quraisy ketika itu, murka dan marah besar. Menurutnya, Nabi Muhammad SAW lebih baik dipenjarakan karena Nabi Muhammad dianggap telah menghina dan mencela ajaran nenek moyang mereka. Dalam pertemuan tersebut, Abu Thalib, sang paman Nabi, pemimpin Bani Hashim, berkata dengan lantang bahwa selama ia masih hidup, ia akan tetap melindungi Nabi Muhammad SAW. Mendengar ucapan Abu Thalib tersebut, Abu Lahab pun merasa gentar, dan pada akhirnya bubarlah pertemuan tersebut. Dan mulai saat itu, Abu Thalib, sang paman Nabi, menjadi pelindung Nabi Muhammad SAW dari seluruh gangguan, dari seluruh hinaan kafir Quraisy. Dalam riwayat, Abu Thalib tidaklah memeluk Islam, namun beliau tetap berusaha melindungi Nabi Muhammad SAW karena beliau teramat sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW sebagai keponakannya. Dan adapun substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Kota Mekah ini adalah, yang pertama, ajaran tauhid, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran untuk beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul-rasul Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada takdir yang Allah tetapkan. Lalu yang ketiga adalah ajaran untuk melaksanakan ibadah sholat, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat adalah ajaran untuk meninggalkan peribadatan saat itu, yakni meninggalkan kegiatan untuk menyembah berhala. Dan yang kelima adalah ajaran tentang persamaan hak dan keadilan. Dalam perjuangan dakwah Nabi di Kota Mekah ini, ada seorang tokoh yang bernama Abu Lahab. Beliau adalah tokoh yang dikenal sangat membenci Rasulullah SAW. Dalam kisah, Abu Lahab merasa sangat tidak senang dan bersikap sangat marah di hadapan Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan dakwahnya, ajaran Islam. Beliau menghina, mencela Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah berkata dengan angkuhnya, "Hai Muhammad, hanya untuk inilah engkau panggil kemari? Celakalah engkau." Demikian ucapan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu peristiwa inilah yang menjadi sebab turunnya surah Al-Lahab, yaitu surah yang berisi tentang celaan Allah kepada Abu Lahab dan istrinya, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak dalam neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Surah Al-Lahab ayat 1-5. Lalu bagaimana reaksi kaum Quraisy
terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, masyarakat kafir Quraisy ketika itu tidak suka dengan kehadiran dan ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Sebagian mereka sangat membenci dan memusuhi Nabi. Abu Lahab yang terus menghasut kaum kafir Quraisy ketika itu untuk terus membenci dan menolak ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan keinginan Abu Lahab untuk menangkap dan membunuh Nabi Muhammad SAW agar tidak menyebarkan agama Islam. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi pernah ditawari oleh pamannya Abu Thalib yang ketika itu mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Beliau pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai keponakanku, sesungguhnya kaum Quraisy telah datang kepadaku dan meminta agar aku menghentikan usaha dakwahmu. Aku mohon agar engkau memelihara dirimu dan janganlah engkau membebani diriku dengan hal-hal yang tidak mampu aku melakukannya." Mendengar perkataan pamannya tersebut, dengan lembut Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di atas tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku berhenti berdakwah, maka aku tidak akan menghentikannya sehingga Allah memberikan kemenangan atau aku binasa dalam berjuang." Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib pun berkata kepada keponakannya tersebut, "Wahai keponakanku, pergilah dan katakanlah apa yang engkau anggap benar. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada mereka." Tidak berhasilnya bujukan kaum kafir Quraisy kepada Abu Thalib mengakibatkan semakin gencarnya kaum kafir Quraisy memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau sering dicemooh, disebut orang yang gila, disebut sebagai tukang sihir. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah berputus asa, tidak pernah menyerah. Beliau tetap bersabar dan bersemangat menyampaikan dakwahnya. Lalu hari berganti hari dan terus berjalan, dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat semakin gencar dan semakin terang-terangan, sehingga semakin banyak masyarakat Mekah ketika itu yang menerima Islam dan memeluk agama Islam. Keadaan inilah kemudian yang semakin membuat kaum kafir Quraisy semakin murka, semakin gencar mencari cara agar menghentikan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya ketika itu. Segala bujukan, rayuan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau mau berhenti berdakwah, mau menghentikan ajaran-ajaran yang dibawanya, mengenalkan Islam kepada masyarakat Arab ketika itu, tidak mampu menghentikan dakwah Nabi. Bahkan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pun tidak menghentikan langkah Nabi untuk menjalankan dakwah risalahnya kepada umat manusia dalam menebarkan kebaikan, yaitu membawa ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Demikianlah dakwah Nabi selama di kota Mekah. Begitu banyak cobaan, ujian, bahkan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Namun beliau menghadapinya dengan penuh kesabaran dan senantiasa penuh dengan ketabahan. Beliau selalu berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah dakwah di jalannya. Beliau tidak pernah gentar, tidak pernah terpengaruh oleh berbagai macam bujukan rayuan untuk menghentikan dakwahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina